Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Halimatus Sadiah, Hayun Lisanul Fuadi, dan saya sendiri Hijam Pairuji akan menerangkan tentang materi kali ini adalah sosio emosi bayi. Untuk pemaparan materi yang pertama, saya persilahkan kepada Hayun untuk menjelaskan. Baik. Pertama, perkembangan emosi dan kepribadian. Satu, perkembangan emosi. Definisi emosi. Kampus mendefinisikan emosi sebagai perasaan atau afek yang terjadi ketika seorang berada dalam suatu kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya, khususnya terkait kesejahteraan. Para psikolog telah mengklasifikasikan emosi menjadi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif, di mana emosi positif mencakup antusiasme, kegembiraan, dan emosi negatif dapat mencakup kecemasan, kemarahan, rasa bersalah, dan kesedihan. Emosi merupakan bahasa pertama dalam komunikasi antara orang tua dan bayi. Interaksi emosi seperti ketika bayi menangis dan ibunya menanggapi dengan fisika yang dapat memberikan dasar bagi bayi untuk mengembangkan pelekatan dengan orang tuanya. Kemampuan regulasi emosi juga berlangsung secara bertahap dan berkaitan dengan kematangan dari daerah frontal di korteks cerebral seperti batang otak hipokampus dan amigdala. Relasi sosial juga menjadi tempat bagi perkembangan emosi. Misalnya ketika seorang bayi mendengar orang tuanya bertengkar, mereka seringkali menjadi sedih dan segan bermain. Evolusi biologi telah menganugerahi manusia dengan sifat emosional, namun kelekatan dalam relasi dengan orang lain memberikan variasi pengalaman emosional. Emosi-emosi awal. Reaksi emosional bayi berbeda terhadap beberapa rangsangan tertentu yang berlainan. Hal ini sebagian besar bergantung pada pengalaman masa lalunya. Bayi yang jarang berhadapan dengan orang di luar rumah atau yang dirawat hampir secara terpisah dari anggota-anggota keluarganya cenderung mengalami masa lalu yang lebih menonjol daripada bayi yang berhubungan dengan orang-orang di luar rumah, seperti nenek perawat, bayi, saudara, dan sebagainya. Hal ini cenderung menunjukkan bahwa bayi memperlihatkan rasa takut kepada orang-orang asing pada usia yang berbeda. Adapun pola-pola emosional yang lazim ditemukan pada bayi menurut Hurlock adalah satu, kemarahan. Rangsangan yang membangkitkan kemarahan bayi biasanya berupa campur tangan terhadap gerakan-gerakan mencoba-coba, menghalangi keinginannya, tidak mengizinkannya mengerti sendiri, dan tidak memperkenankannya melakukan apa yang diinginkan. Biasanya tanggapan marah berupa menjerit, meronta-ronta, menenangkan kaki, mengibaskan tangan, dan memukul, menendang apa saja yang ada di dekatnya. Pada tahun kedua, bayi dapat juga menunjang, melonjak, berguling-guling, meronta-ronta, dan menahan nafas. 2. Ketakutan. Rangsangan yang membangkitkan perasaan ketakutan pada bayi biasanya berupa keras, barang, dan situasi sosial. Ruang gelap, tempat tinggi, dan binatang. Rangsangan yang terjadi tiba-tiba dan tidak terduga atau tidak lazim bagi seorang bayi biasanya membangkitkan rasa takut. Biasanya tanggapan dari rasa takut ini sendiri berupa upaya untuk menjauhkan diri dari perangsang yang menakutkan dengan merengek, menangis, dan menahan nafas. 3. Rasa ingin tahu. Setiap barang atau mainan yang terlihat tidak biasa merupakan rangsangan untuk keingintahuan bayi, kecuali jika hal baru itu begitu tegas sehingga menimbulkan ketakutan. Bila rasa takut berkurang, ia akan membuka mulut dan menjulurkan lidah. Kemudian baik akan menangkap barang yang membangkitkan rasa ingin tahu tersebut, memegang, membolak-balik, melempar, atau memasukkannya ke mulut. Kegembiraan. Kegembiraan biasanya dirangsang oleh kesenangan fisik. Pada bulan kedua atau ketiga, bayi bereaksi pada orang yang mengajaknya bercanda, mengamati, dan memperhatikannya. Mereka mengungkapkan rasa senang atau kegembiraannya
dengan tersenyum, tertawa, dan menggerakkan lengan serta kakinya. Bila rasa senang sangat besar, bayi berkedut-kedut atau bahkan berteriak dengan gembira dan semua gerakan tubuh menjadi makin intensif. Afeksi. Umumnya bayi mengungkapkan aksinya dengan memeluk, menepuk, dan mencium barang atau orang yang dicintainya. Afeksi ini bisa berupa setiap orang yang mengajaknya bermain, mengurus kebutuhan jasmaninya. Mainan dan hewan kesayangan keluarga juga bisa menjadi objek cinta bagi bayi. Michael Lewis membedakan emosi menjadi dua, yakni emosi primer dan emosi sadar diri. Emosi primer adalah emosi yang dimiliki oleh manusia dan binatang. Emosi ini diekspresikan dalam 6 bulan pertama kehidupan daya manusia. Emosi primer mencakup terkejut, tertarik, gembira, marah, sedih, takut, dan jijik. Emosi sadar diri atau subconscious emotion merupakan emosi yang memerlukan kewaspadaan diri yang melibatkan kesadaran dan rasa keakuan. Yang sadar diri mencakup cemburu, empati, malu, bangga, menyesal, dan rasa bersalah. Emosi ini kebanyakan muncul ketika paruh kedua tahun pertama hingga tahun kedua. Beberapa ahli menyebutkan bahwa emosi sadar diri seperti malu, menyesal, rasa bersalah, dan bangga merupakan emosi sadar orang lain karena melibatkan reaksi-reaksi emosional dari lain ketika emosi ini muncul. Menurut Jerome Kagan, emosi-emosi yang memerlukan pemikiran seperti rasa bersalah, bangga, atau berdaya, empati, dan cemburu cenderung belum dapat muncul di tahun pertama karena belum matangnya otak bayi secara struktural. Ekspresi emosi dan relasi sosial. Tangisan dan senyuman adalah dua ekspresi emosi yang diperlihatkan baik ketika berinteraksi dengan orang tua. Ini merupakan bentuk pertama dari komunikasi emosi bayi. Tangisan atau menangis merupakan mekanisme yang paling penting yang dikembangkan oleh bayi untuk berkomunikasi dengan dunianya. Tangisan bayi membuktikan adanya udara dalam paru-paru bayi. Tangisan juga memberikan informasi mengenai kesehatan sistem saraf sentral dari bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir cenderung merespon dengan cara menangis dan memperlihatkan ekspresi wajah yang negatif ketika mereka mendengar bayi lain menangis. Bayi memiliki 3 jenis tangisan. 1. Tangisan dasar. Suatu pola berirama yang biasanya terdiri dari satu tangisan diikuti diam sesaat diteruskan dengan suara kecil pendek dengan nada agak lebih tinggi dibandingkan tangisan utama. Selalu diakhiri dengan diam singkat lagi sebelum tangisan berikutnya. Para ahli menyimpulkan bahwa rasa lapar adalah salah satu kondisi yang mendorong tangisan dasar. Kemarahan, suatu variasi dari tangisan dasar dengan lebih banyak udara dikeluarkan melalui tali suara. 3. Tangisan kesakitan. Satu tangisan awal panjang dan tiba-tiba yang diikuti menahan nafas tanpa rintihan atau dorongan. Pendahuluan tangisan kesakitan dirangsang oleh stimulatif berintensitas tinggi. Senyuman juga berperan penting sebagai alat pengembangan keterampilan sosial baru dan merupakan sinyal sosial yang penting. Ada 2 jenis senyuman yang diketahui pada bayi. Senyuman reflektif yakni adalah senyuman yang tidak terjadi sebagai respon terhadap stimulus eksternal dan muncul selama 1 bulan pertama setelah kelahiran, biasanya selama tidur. Senyuman sosial yakni sesuatu senyuman yang terjadi sebagai respon terhadap stimulus eksternal, biasanya terhadap wajah yang dilihat oleh bayi. Senyuman sosial ini sudah terjadi ketika bayi berusia 2 bulan. Rasa takut biasanya muncul pertama kali di usia sekitar 6 bulanan. Namun, bila bayi mengalami kekerasan dan diabaikan, dapat memperlihatkan emosi rasa takut pada usia 3 bulan. Menurut Robert, para peneliti telah menemukan bahwa ternyata rasa takut bayi memiliki hubungan dengan rasa bersalah, empati, dan agresi rendah di usia 6 hingga 7 tahun. Ekspresi rasa takut yang sering diperlihatkan oleh bayi adalah kecemasan terhadap orang asing, di mana bayi menunjukkan rasa takut dan khawatir terhadap orang asli. Biasanya rasa takut ini muncul secara bertahap, di mana pada mulanya rasa takut ini muncul pada usia sekitar 6 bulan, dalam bentuk reaksi khawatir. Kemudian pada usia 9 bulan, rasa takut terhadap orang asing ini berkembang menjadi lebih kuat dan terus meningkat hingga usia 1 tahun. Kemudian menurun, tidak semua
memperhatikan rasa takut terhadap orang lain. Rasa takut ini biasanya dipengaruhi oleh konteks sosial dan karakteristik dari orang asing tersebut. Bayi tidak akan terlalu memperlihatkan emosi rasa takut terhadap orang asing bila dia berada dalam lingkungan yang sudah dikenalinya. Selain terhadap orang asing, bayi juga takut jika dipisahkan dari pengasuhnya. Regulasi emosional dan coping. Bayi meregulasi emosinya bisa dengan menghisap jempol untuk menenangkan diri. Namun pada masa awal pengasuh memiliki peran penting bagi bayi dalam regulasi emosinya. Secara neurobiologis, tindakan pengasuh dapat mempengaruhi regulasi emosi bayi. Dengan menenangkan bayi, pengasuh dapat membantu bayi mengatur emosi dan mengurangi tingkat hormon stres. Konteks juga dapat mempengaruhi regulasi emosi bayi. Misalnya kelelahan, rasa lapar, waktu orang-orang di sekitarnya, dan tempat. Bahaya emosi. Terdapat 4 bahaya psikologis umum yang sering timbul dalam hubungan perkembangan emosi pada masa bayi. 4 hal ini akan menjadi sangat berbahaya jika berkembang menjadi kebiasaan selama masa bayi. Sebaiknya jika hal-hal tersebut diketahui dan diperbaiki, kemungkinan menetapnya hal ini sebagai kepribadian akan berkurang. 4 hal bahaya emosi yang umum pada bayi, diantaranya kurangnya kasih sayang. Bayi yang tidak diberi kesempatan untuk mengalami emosi bayi yang normal, terutama kasih sayang, keingintahuan, dan kegembiraan secara fisik tidak berkembang. Bila kekurangan kasih sayang berlangsung lama dan hebat akan mencegah penghambatan dalam mengeluarkan hormon pituitari. Hormon ini memberikan pengaruh besar pada pertumbuhan bayi, sehingga bila hormon ini terhambat, bayi akan mengalami kekurangan keadilan. Kekurangan kasih sayang pada masa bayi juga menyebabkan kemunduran dalam perkembangan motorik dan berbicara. Bayi juga akan kesulitan melakukan kotak sosial atau bagaimana mengungkapkan kasih sayang. Bayi biasanya menjadi lesu, murung, dan acuh tak acuh, juga seringkali mengembangkan gerakan-gerakan gelisah seperti mengemut ibu jari. Tekanan. Tekanan berupa keadaan emosi yang kurang baik bila berlangsung lama akan menyebabkan perubahan endokrin yang mengganggu keseimbangan tubuh. Hal ini akan berdampak pada kesulitan makan dan tidur bayi. Juga akan mengeluarkan banyak gerakan gelisah seperti mengemut ibu jari dan banyak menangis. Tekanan dapat disebabkan oleh banyak hal seperti masalah kesehatan yang buruk, diabaikan oleh orang tua, dan kondisi lingkungan yang buruk. Namun faktor yang paling penting adalah bagaimana hubungan antara ibu yang gelisah dan tegang dengan bayi. Terlampau banyak kasih sayang. Orang tua yang terlalu overprotective atau sangat menonjolkan diri akan mendorong bayi untuk memusatkan perhatian kepada dirinya sendiri dan menjadi terikat pada diri sendiri serta membandingkan diri sendiri, egois. Dengan demikian, bayi mengharapkan agar orang lain memberi kasih sayang, tetapi ia tidak membalas memberi kasih sayang kepada orang lain. Emosi yang kuat. Kondisi lingkungan bayi mendorong perkembangan emosi tertentu dan menyampingkan emosi yang lain. Emosi tersebut nantinya menjadi kuat kecuali kalau terjadi perubahan kondisi perkembangan dan emosi lain yang terdorong. Sifat pemalu dan menetap lama setelah masa bayi berlalu. Kalau anak yang pemalu dan penakut dihadapkan pada terlalu banyak orang asing atau pada terlalu banyak situasi yang menakutkan. 2. Temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara merespons seorang individu. Temperamen dapat mendeskripsikan perbedaan individu mengenai cepat atau lambatnya kemunculan emosi serta seberapa kuat dan lama cepat menghilangnya. Mendeskripsikan dan mengklasifikasikan temperamen. Menurut Chess dan Thomas, ada 3 tipe dasar dari temperamen. 1. Anak bertemperamen mudah, anak yang pada umumnya memiliki suasana hati positif, cepat membangun rutinitas pada masa bayi, dan mudah beradaptasi dengan pengalaman-pengalaman baru. 2. Anak temperamen sulit, anak yang cenderung bereaksi secara negatif dan sering menangis, kesulitan melibatkan diri dalam hal-hal yang rutin sehari-hari, dan lambat menerima pengalaman-pengalaman baru. 3. Anak bertemperamen lambat, anak yang memiliki tingkat aktivitas rendah, agar negatif, dan memperlihatkan
suasana hati yang intensitasnya rendah. Landasan biologis dan pengalaman. Landasan biologis dan pengalaman. Pengaruh biologis, tinggi dan stabilnya kecepatan detak jantung. Tingginya tingkat hormon kortisol dan tingginya aktivitas lobus frontal di bagian kanan otak merupakan pengaruh biologis yang dapat mempengaruhi temperamen. Faktor keturunan juga cukup berpengaruh terhadap perbedaan temperamen dalam sekelompok orang. Gender, budaya, dan temperamen. Gender dapat menjadi sebuah faktor penting dalam membentuk dan mempengaruhi hasil akhir temperamen. Hal ini berkaitan dengan bagaimana orang tua bereaksi secara berbeda terhadap temperamen seorang bayi. Budaya juga dapat mempengaruhi temperamen seorang bayi. Goodness of it dan pengasuh. Goodness of it merujuk pada kesesuaian antara temperamen seorang anak dengan tuntunan lingkungan yang harus diatasi. Kurangnya kesesuaian dapat mengakibatkan masalah penyesuaian diri. Para ahli menyimpulkan strategi pengasuhan terbaik ibu yang dapat membantu bayi menyesuaikan diri, memberikan perhatian dan menghargai individualitas, bentuk struktur lingkungan anak dengan baik, menghubungi bidang profesional untuk menghadapi anak yang bertemperamen sulit. 3. Perkembangan kepribadian. Menurut Thomas, kepribadian dibentuk oleh temperamen dan lingkungan yang terus-menerus saling mempengaruhi, dan karena tidak ada dua individu yang memiliki fisik maupun sifat mental bawaan yang sama atau memiliki pengalaman lingkungan yang sama, maka tidak pernah ada dua orang yang mengembangkan pola-pola kepribadian yang identik. Masa bayi sering disebut sebagai periode kritis dalam perkembangan kepribadian, karena pada saat ini diletakkan dasar di mana struktur kepribadian dewasa akan dibangun. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan kepribadian bayi. Pertama, kurangnya kasih sayang yang disebabkan karena kurang diperhatikan di rumah atau karena keadaan di lembaga telah menunjukkan bahwa hal ini pasti mengakibatkan perubahan kepribadian. Kedua, lingkungan anak terbatas hanya pada rumah dan karena ibu merupakan teman yang paling dekat, maka kepribadian ibu dan jenis hubungan antara ibu dan bayi akan mempengaruhi kepribadian bayi. Ketiga, ada bukti yang menunjukkan bahwa fungsi-fungsi yang tengah berkembang sangat mudah terkena bila mana terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam lingkungan. Keempat, perbedaan seks dan kepribadian mulai tampak pada tahun pertama. Hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh faktor keturunan. Tetapi banyak bukti yang menunjukkan bahwa hal ini disebabkan karena akibat tekanan-tekanan lingkungan yang berbeda. Terakhir dan yang paling penting, penelitian genetika mengenai menetapnya sifat kepribadian selama periode bertahun-tahun menunjukkan bahwa pola yang dibentuk pada awal kehidupan hampir tidak berubah jika anak bertumbuh besar. Karakteristik-karakteristik yang seringkali dianggap sebagai bagian utama dalam perkembangan kepribadian di masa bayi, rasa percaya diri, serta perkembangan penghayatan diri dan kemandirian. Rasa percaya merujuk kepada teori Erik Erikson mengenai perkembangan kepribadian. 1 tahun pertama dalam kehidupan ditandai oleh perkembangan rasa percaya versus rasa tidak percaya. Erikson berpendapat bahwa bayi mempelajari rasa percaya jika mereka diasuh secara konsisten dan hangat. Sebaliknya, jika bayi tidak diberi makan dengan baik dan tidak ditempatkan dalam suasana hangat, secara konsisten cenderung akan mengembangkan rasa tidak percaya. Rasa percaya versus tidak percaya tidaklah sama sekali berakhir dalam 1 tahun pertama kehidupan. Rasa percaya versus rasa tidak percaya akan muncul lagi dalam tahap perkembangan selanjutnya. Perkembangan penghayatan diri. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa bayi yang belum berusia 1 tahun tidak dapat mengenali dirinya sendiri. Tanda-tanda dari pengenalan diri muncul pada beberapa bayi ketika mereka berusia
15 hingga 18 bulan. Ketika berusia 2 tahun, kebanyakan anak dapat mengenali dirinya sendiri. Singkatnya, bayi mulai mengembangkan pemahaman diri yang disebut pengenalan diri pada usia sekitar 18 bulan. Kemandirian. Menurut Erik Erikson, kemandirian merupakan isu yang penting pada tahun kedua kehidupan, di mana beliau menggambarkan bahwa tahap kedua perkembangan sebagai tahap otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu. Otonomi dibangun seiring dengan berkembangnya kemampuan mental dan motorik, di mana pada tahap tersebut bayi tidak hanya mampu berjalan, namun mereka juga mampu memanjat, membuka, dan menutup, menjatuhkan, mendorong dan menarik, serta memegang dan melepaskan. Respon orang tua pada fase ini juga memiliki pengaruh besar terhadap bayi. Apakah ia akan tumbuh menjadi anak yang mandiri atau sebaliknya, menjadi anak yang pemalu dan ragu-ragu. Erikson juga berpendapat bahwa tahap otonomi versus rasa malu-malu dan ragu-ragu ini memiliki implikasi penting bagi perkembangan individu di masa depan. Baik, selanjutnya orientasi pemahaman sosial dan kelekatan. Orientasi sosial atau pemahaman menurut Strand dan Tronick, mereka mengatakan bahwa bayi mempelajari dunia sosial melalui konteks. Ada 3 hal yang memberikan peranan penting bagi bayi dalam mengorientasikan dunia sosial. Yang pertama adalah lokomosi, kedua intensi dan perilaku berarah tujuan, ketiga referensi sosial. Nah, lokomosi ini membantu bayi mengembangkan interaksi sosial dan mengeksplorasi dunia sosial secara mandiri. Kemudian, intensi dan perilaku berarah tujuan ini terjadi bila mana pengasuh dan bayi sama-sama fokus pada satu objek atau peristiwa. Nah, biasanya intensi dan perilaku berarah tujuan ini berkembang pada usia 7 atau 8 bulan. Kemudian kemampuannya semakin meningkat pada usia 10 atau 11 bulan. Nah, ketiga, referensi sosial. Nah, referensi sosial ini adalah tindakan membaca tanda-tanda emosi orang lain untuk membantu menemukan bagaimana bertindak dalam suatu situasi tertentu. Bayi mengembangkan kemampuan referensi sosial ini pada usia 2 tahun, di mana pada usia tersebut bayi cenderung mengecek pengasuh atau ibunya sebelum bertindak. Kemudian ada perbedaan yang diberikan bayi pada orang dewasa atau kepada bayi-bayi lainnya. Yang pertama, pada usia 2-3 bulan, bayi memberikan reaksi kepada orang dewasa berupa bayi dapat membedakan benda mati dan benda hidup. Bayi juga mengetahui bahwa manusialah yang memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Bayi merasa puas bila bersama manusia dan tidak senang bila ditinggalkan sendiri. Nah, sedangkan pada usia 2-3 bulan ini, bayi belum memberikan reaksi terhadap bayi-bayi lainnya. Nah, bayi baru memberikan reaksi kepada bayi lain ketika memasuki usia 4-5 bulan. Nah, pada usia 4-5 bulan ini, reaksi bayi terhadap orang dewasa berupa keinginan untuk digendong. Dia juga memberikan reaksi yang berbeda kepada wajah-wajah yang tersenyum, suara-suara yang ramah, dan suara-suara yang menunjukkan amarah. Nah, sedangkan kepada bayi lainnya, bayi memberikan respon seperti mencoba untuk menarik perhatian bayi dengan membungkukkan badan ke atas dan ke bawah, menendang, tertawa, atau bermain dengan ludah. Nah, pada usia 6-7 bulan, bayi memberikan reaksi kepada orang dewasa berupa
kemampuan membedakan teman dan orang asing dengan ekspresi ketakutan atau tersenyum. Sedangkan kepada bayi lainnya, bayi memberikan respon seperti tersenyum atau menunjukkan minatnya dengan tangisan. Selanjutnya pada usia 8-9 bulan, bayi memberikan reaksi kepada orang dewasa berupa meniru kata-kata, isyarat, dan gerakan-gerakan sederhana dari orang lain. Kemudian dari usia 13-15 bulan, bayi mulai bereaksi terhadap larangan-larangan berupa jangan. Nah, pada usia 8-15 bulan ini, respon bayi terhadap bayi lain mencoba untuk meremasi pakaian dan rambut bayi-bayi lain, meniru perilaku dan suara mereka, dan bekerja sama dalam menggunakan mainan. Kemudian pada usia 16-18 bulan, respon kepada orang dewasa berupa negativisme atau bentuk keras kepala, tidak mau mengikuti perintah dari orang dewasa. Nah, biasanya ini ditunjukkan dengan perilaku menarik diri atau ledakan amarah. Kemudian pada usia 22-24 bulan, respon bayi terhadap orang dewasa berupa kerjasama dalam sejumlah kegiatan rutin seperti berpakaian, makan, atau mandi. Nah, pada usia 16-24 bulan, bayi menunjukkan respon terhadap bayi lain berupa berebut mainan. Berebut mainan sekarang berkurang dan bayi lebih bekerja sama dalam bermain dan mau berbagi rasa. Bayi juga lebih berminat bermain-main dengan bayi lain dan menggunakan bahan-bahan permainan untuk membentuk hubungan sosial. Kemudian selanjutnya kelekatan. Nah, kelekatan ini merupakan ikatan emosional yang kuat antara dua orang. Nah, menurut Freud, bayi menjadi semakin dekat dengan orang atau benda yang memberikan kepuasan oral. Karena teori Freud sendiri namanya juga psikoseksual. Jadi lebih merujuk ke seksual. Kemudian menurut Erikson, beliau mengatakan bahwa memainkan kenyamanan fisik memiliki peranan penting perkembangan bayi untuk mencapai kepercayaan. Kemudian terakhir dari John Bowlby, beliau menekankan bahwa kelekatan pada tahun pertama kehidupan itu adalah penting. Kemudian ada perkembangan kelekatan menurut Bowlby. Ada 4 tahap dari perkembangan kelekatan menurut Bowlby ini. Yang pertama, usia 0-2 bulan. Nah, pada tahap pertama ini, secara insting, bayi menjalin hubungan dengan manusia, baik itu orang asing maupun saudara dari orang tuanya. Nah, kemudian pada tahap 2, usia 2-7 bulan, kelekatannya berfokus pada satu individu, biasanya pengasuh utama. Pengasuh utama bisa berupa ibu berarti ya. Kemudian tahap ketiga, usia 7-24 bulan, bayi secara aktif berusaha menjalin kontak secara teratur dengan para pengasuh seperti ibu dan ayah. Kemudian tahap keempat, usia 24 bulan sampai seterusnya, bayi ini menjadi lebih menyadari perasaan, tujuan, dan rencana orang lain, serta mempertimbangkan dalam menentukan tindakannya sendiri. Kemudian yang terakhir, perbedaan individual dalam kelekatan. Nah, perbedaan individual dalam kelekatan ini ditemukan oleh Mary Ainsworth pada metode observasi yang bernama situasi asing. Nah, metode ini berisi serangkaian perkenalan dan perpisahan dan reuni dengan pengasuh dan orang dewasa asing dalam urutan tertentu. Nah, dari hasil observasi tersebut dihasilkan ada 4 klasifikasi bayi. Yang pertama adalah bayi dengan kelekatan aman. Nah, bayi dengan kelekatan aman ini memanfaatkan pengasuh sebagai basis aman
untuk mengeksplorasi lingkungan. Nah, biasanya kehadiran bayi ini kehadiran pengasuh dimanfaatkan bayi untuk mengeksplorasi lingkungan. Kemudian yang kedua, bayi dengan kelekatan tidak aman menghindar. Nah, bayi yang seperti ini biasanya ketika berada dalam situasi asing, bayi tidak banyak berinteraksi dengan pengasuh, juga tidak merasa tertekan ketika pengasuh meninggalkan ruangan tersebut. Nah, ketika pengasuh kembali datang, bayi juga tidak melakukan kontak fisik dengan pengasuh. Bahkan ada beberapa bayi yang malah mengabaikan pengasuhnya. Kemudian yang ketiga ada bayi dengan kelekatan tidak aman dan menolak. Dalam situasi asing, bayi-bayi dengan kelekatan ini terus-menerus bersandar dengan cemas kepada pengasuhnya dan tidak mengeksplorasi ruangan. Ketika pengasuhnya pergi, mereka cenderung untuk menangis dengan keras. Dan ketika pengasuhnya kembali untuk menenangkannya, bayi justru mendorong pengasuhnya atau menendang-nendang. Kemudian yang terakhir adalah bayi dengan kelekatan tidak aman dan tidak teratur. Nah, bayi dengan kelekatan ini memiliki karakteristik tidak teratur dan disorientasi di mana pada situasi asing, bayi-bayi ini mungkin terlihat linglung dan bingung, serta takut. Bayi yang seperti ini memiliki pola menghindar dan menolak yang kuat untuk memperlihatkan perilaku spesifik tertentu. Nah, menurut Ainsworth, kelekatan yang aman dalam 1 tahun pertama itu merupakan satu hal yang penting bagi perkembangan psikologis di kehidupan selanjutnya. Studi lain juga mengungkapkan bahwa klasifikasi sebagai tindakan aman dan menolak di masa bayi menjadi prediktor negatif terhadap perkembangan kognitif di masa sekolah dasar. Nah, beliau juga menyampaikan bahwa kelekatan aman pada usia 24 hingga 36 bulan berkaitan erat dengan kemajuan keterampilan penyeleksian masalah sama anak di usia 54 bulan. Untuk penjelasan selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Halimah dan Hayun yang telah memaparkan materi tersebut. Selanjutnya adalah konteks sosial yang mempengaruhi perkembangan sosial emosi bayi. Pertama adalah keluarga. Karena lingkungan awal terbatas pada rumah, maka hubungan antara keluarga merupakan konteks sosial yang mempengaruhi perkembangan sosio-emosi bayi. Keluarga, karena lingkungan awal terbatas pada rumah, maka hubungan antara keluarga merupakan peran yang penting dalam menentukan pola sikap dan perilaku bayi dalam hubungannya kelak dengan orang lain. Meskipun pola ini sebenarnya akan berubah dengan semakin besarnya bayi dan meluasnya lingkungan, namun pola intinya cenderung tetap. Hubungan keluarga merupakan faktor penting dalam perkembangan individu, khususnya pada masa bayi. Para peneliti telah membuktikannya dengan bayi yang kurang memiliki kesempatan untuk mengungkapkan kasih sayang atau dicintai oleh orang lain menjadi pendiam, lesu, tidak responsif terhadap senyuman, dan tidak berusaha untuk memperoleh kasih sayang. Bukti pentingnya hubungan ibu dan anak adalah ada atau tidaknya perilaku akrab. Perilaku akrab berarti hubungan bayi dengan ibu akrab. Rawat dan memuaskan. Perawatan seperti ini tidak saja membuat bayi merasa aman, tapi juga menunjukkan adanya kepuasan. Anne Mary, hubungan pribadi yang akrab dengan orang lain.
Ini merupakan dasar bagi keinginan untuk mengadakan persahabatan dengan teman-teman sebaya pada saat bayi bertambah besar. Pengaruh besarnya keluarga terhadap bayi pada awal masa perkembangan, bayi dan keluarga besar yang jarak usia semua anak yang sangat kecil mengalami sedikit hubungan langsung dengan ibunya, karena ibunya terlampau sibuk. Dengan demikian, bayi mengalami efek yang berasal dari kurangnya kasih sayang ibu. Kesimpulannya adalah emosi yang dimiliki oleh seorang bayi merupakan evolusi biologis yang telah dianugerahkan kepada manusia dan dipengaruhi oleh budaya, relasi, dan variasi pengalaman-pengalaman emosional bayi. Menangis merupakan salah satu mekanisme paling penting yang dikembangkan oleh bayi dari sejak lahir untuk berkomunikasi dengan dunia. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon dimaklumi. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.